Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pendekar Lariba yang dicintai Allah di mana saja berada, di Bandung, di Garut, di Tasik, di Majalengka, Bekasi, Tangerang, Bintaro, Batam, Pekalongan, Makassar, dan di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam acara Karomah, kajian rutin online di rumah, karena sampai saat ini COVID-19 belum juga reda, malah kalau menurut data tambah banyak. Jadi kita tetap mencari ilmu tidak putus walaupun sang COVID masih tetap eksis. Baik, hari ini seperti biasa kita ditemani oleh guru kita, Al-Ustadz USM Ruhyat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Hari ini guru kita Al-Ustadz Uus di tengah kesibukan ini juga baru saja datang di studio untuk memberikan sebuah pencerahan kepada kita. Baru selesai dari acara satu ke acara yang lain. Hari ini Ustadz kita akan membicarakan secara singkat tentang wakaf, khususnya wakaf tunai. Wakaf hari-hari ini sepertinya sebuah trending topik Ustadz, di mana pemerintah hari-hari ini rupanya wakaf ini sebuah hal yang seksi dilihat baik dari segi ekonomi maupun dari segi potensi, sehingga Presiden dengan Menteri Keuangan sampai terjun langsung bagaimana menstimulasi masyarakat agar berwakaf ria. Nah, tentu saja bagi kita masalah wakaf itu bukan masalah baru. Kita sudah diberikan amanah, diberikan contoh oleh Rasulullah 1500 tahun yang lampau. Namun pada hari-hari ini pelaksanaan wakaf tentu saja masih harus dipahami secara ilmu, karena banyak orang yang mewakafkan sesuatu ternyata masih ada buntutnya, kadang-kadang masih ada tali-talinya, padahal konon katanya Ustadz mungkin nanti akan membahas wakaf itu adalah terhenti. Tetapi nanti kita bahas. Namun hari ini kita akan membicarakan khusus tentang wakaf tunai. Karena wakaf itu banyak sekarang, wakaf tanah, wakaf kebun, wakaf hutan dan lain sebagainya, yang kadang-kadang orang culjen gitu. Kadang-kadang wakaf tanah juga, ini saya mau wakafkan tanah sekian hektar, tolong dibangun pesantren dan segala macam. Malah sudah dibangun pesantren, rupanya ikut-ikutan juga gitu. Ini mungkin perlu pencerahan, penjelasan bagaimana wakaf itu, khususnya wakaf tunai, ditinjau dari segi perspektif syar'i, dalam perspektif Islam. Barangkali itu Ustadz yang akan kita bahas. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Haji Sulwan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pendekar Lariba dimanapun Anda berada, alhamdulillah berkat kudrah, iradah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita bisa berjumpa walaupun di dalam bentuk online atau yang biasa disebut dengan tatap maya.
mengingat tatap muka saat ini masih belum bisa kita lakukan, walau bagaimanapun thalabul ilmi ini perlu kita jalankan. Saat ini sangat menarik berkaitan dengan persoalan wakaf, dan kita pun di Lariba Islamic Indonesia barangkali perlu membedah dan mengkaji lebih dalam berkaitan dengan persoalan wakaf ini. Bagaimana sebetulnya kedudukannya dan apa urgensinya wakaf ini. Kok dalam Islam itu ada satu satu ajaran, satu bentuk di mana seseorang bisa mewakafkan. Memang ada satu hal yang sangat seksi. Kalau memang dibilang seksi itu, seorang terangsang, seorang begitu tergiur dengan wakaf ini. Mengapa? Sehingga seorang ingin melepas apa yang ia miliki karena memang sangat sangat diminati. Dan kenapa orang berminat untuk itu? Karena berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani begitu membuka bab yang berkaitan dengan wakaf dalam Kitabul Buyu. Hadis yang pertama itu adalah hadis yang berkaitan dengan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi apabila seorang meninggal, maka putus semua amalnya kecuali 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak yang soleh yang mendoakan. Jadi di sini barangkali tinjauan secara syar'i bahwa walaupun seorang sudah wafat, sementara sedekahnya itu akan terus mengalir. Betapa orang tidak terangsang, tidak termotivasi. Betapa orang tidak memiliki ketertarikan sehingga seorang memiliki niat dan memiliki minat untuk meraih seperti itu. Nah, ternyata yang lebih menarik lagi, sekarang ini tidak usah menunggu mempunyai sebidang tanah, tidak usah menunggu mempunyai bangunan ataupun sawah, kebun dan lain sebagainya. Jika seorang punya uang 1 juta, orang sudah bisa mewakafkan. Seorang bisa wakaf tunai, wakaf uang. Saya punya uang 1 juta, saya ingin ketika saya nanti wafat, maka uang 1 juta ini saya ikrarkan untuk wakaf. Lalu dicatat itu ada sebuah sertifikatnya, kemudian dikelola oleh badan yang sudah diberikan tanggung jawab untuk itu. Dan tentu saja seorang itu mewakafkan uangnya kepada Allah, lalu pemanfaatan dari uang itu diserahkan kepada satu lembaga atau satu yayasan, atau katakanlah perorangan. Kemudian nadirnya yang mengelola ini adalah satu badan yang khusus bisa mengelola uang tersebut, digolangkan dan dijamin tidak akan hilang, karena justru yang akan dikeluarkan itu adalah dari profit yang mereka golangkan oleh si nazir ini. Ya.
Oleh karena itu, di situ ada wakifnya, di situ ada mauqufnya yang diwakafkan berupa uang, kemudian di situ juga ada nadhirnya yang mengelola, kemudian di situ juga ada mauquf alaihnya. Ada yang menjadi sasaran untuk diberikan manfaat dari wakaf tersebut. Itu, ya. Saya kira apabila ini semua orang memiliki kesadaran untuk itu, saya tidak habis pikir kaum muslimin yang ada di Indonesia, kalau seandainya semua kaum muslimin menyadari akan betapa sedekah jariyah yang didapatkan setelah kita wafat, dan itu akan terus berlanjut karena pemanfaatannya, profitnya, sebab tidak mungkin ini diserahkan kepada lembaga atau badan yang memang tidak profitable. Justru setelah kita serahkan itu, bukannya mengurang, justru malah bertambah karena memiliki satu jaminan bahwa dia itu mempunyai perusahaan yang sudah mapan, ya, sudah mapan, sudah established, ya, sehingga dengan penunjukan badan tersebut tentu akan dikeluarkan nanti berapapun jumlahnya untuk sebuah kepentingan umat, kepentingan kaum muslimin, kepentingan pendidikan, kepentingan ekonomi umat, kepentingan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga memang ini sangat menarik. Wajar kalau ada seorang memproyeksikan apabila memang wakaf ini digarap, tentu saja akan muncul sekian triliun, sekian ribu triliun. Potensinya ya, San? Potensinya luar biasa. Tapi persoalannya, siapa yang akan menggerakkan itu? Siapa yang akan berada di belakang itu? Ini yang menjadi persoalannya. Betul. Tapi secara konsep, ini memang luar biasa. Di Lariba Islamic Indonesia, barangkali apabila ini digelindingkan, tidak perlu kita menunggu harus mempunyai sebidang tanah. Seorang kan sampai saat ini kalau ingin mewakafkan itu konotasinya punya sebidang tanah. Ya. Harus berbentuk sesuatu material ya, atau katakanlah kebun, sawah, ladang, atau sekurang-kurangnya ada tanah daratan atau untuk rumah, dibangun, atau rumah. Untuk mendapatkan rumah ini kan ya orang kan mesti berjuang terlebih dahulu. Tapi ketika seorang ingin wakaf, cukup dengan uang 1 juta saja, dia sudah memperoleh sertifikat wakaf. Dan itu dikelola oleh badan yang bisa menyelamatkan uang tersebut untuk mendapatkan profit. Sehingga setiap bulannya atau setiap tahunnya, setiap 6 bulannya justru malah bisa menghidupi. Bisa menghidupi lembaga pendidikan, bisa menghidupi lembaga lembaga keuangan, bisa menghidupi lembaga pemberdayaan, bisa menghidupi seluruh urat nadi kepentingan umat. Baik. Ini secara motivasinya, Pak Haji Sulwan. Karena walau bagaimanapun orang akan begitu mudah tergerak apabila memang didorong dan dilandasi dengan kemampuan. Untuk mengeluarkan 1 juta per orang, rasa-rasanya mungkin saat sekarang ini bukan sesuatu yang sulit. Ya. Tapi untuk mempunyai sebidang tanah, untuk mempunyai mewakafkan, katakanlah kebun, sawah dan lain sebagainya. Saat sekarang kan nunggu orang punya sawah itu kan susah.
tergerak untuk membeli sebidang tanah atau katakanlah kebun dan sawahnya pun seorang ini sekarang belum tentu tergerak. Tapi orang yang punya uang, saya punya uang nih 2 juta. Langsung saja. Tapi saya ingin wakaf. Ketika saya nanti meninggal, maka sedekah jariah ini akan terus mengalir. Maka saat itu pula dia datang ke kantor, datang ke badan perwakafan, lalu saya serahkan. Kemudian siapa nadirnya? Ini nadirnya. Siapa ini yang akan mendapatkan manfaatnya? Ini. Jadi saya kira setiap saat, setiap detik, setiap menit kantor itu akan diburu banyak orang. Ya. Cuma persoalannya lagi, bagaimana ini? Siapa ini yang mendapatkan kepercayaan untuk itu? Ya, itulah, Ustaz. Persoalannya masyarakat bukan, mungkin di samping belum teredukasi, belum paham, belum termotivasi, juga persoalannya lembaga mana yang saat ini dipercaya. Jika memang ada sebuah lembaga yang betul-betul bisa dipercaya, maka saya yakin potensi ini luar biasa. Ya. Itu Pak Haji. Betul. Saya kira itu betul, Ustaz. Ketika di Lariba kita menggerakkan wakaf tunai, itu dalam tempo 1 jam saja terkumpul ratusan juta. Betul. Dan sekarang dijadikan apa tuh ya, modal yang dijadikan untuk menghidupi dakwah itu berjalan terus. Nah, ada pertanyaan yang menarik, Ustaz. Apakah wakaf itu, khususnya wakaf tunai itu, harus si muwakifnya itu harus seorang muslim saja atau boleh yang non muslim? Saya kira memang persoalan wakaf ini dalam tanda kutip syariat wakaf, siapa sih orang yang tidak tertarik dengan wakaf? Betul. Tentu saja seorang muslim yang baru saja membaca sebuah hadis saja sudah tertarik. Hanya andai kata ada orang non muslim kemudian ingin melakukan seperti ini, ya terima saja. Andai kata dia itu mengerti, ya syukur. Tidak mengerti juga kita tetap amanahnya tetap saja kita manfaatkan itu untuk kepentingan umat saja sesuai dengan yang dia maksudkan. Hanya ya sudah jelas, sudah tentu Allah kan Maha tahu kenapa seseorang ini tergerak untuk memberikan sebagian rezekinya dalam rangka ingin menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan problematika umat. Betul. Dia ingin ikut campur seperti itu. Baik, Ustaz. Ya seperti seorang non muslim pada waktu Idul Adha membawa seekor kambing, apa tidak perlu disembelih? Iya betul juga. Jangan. Masa kita larang? Udah sembelih aja. Oke, Ustaz. Nah, ada juga yang tertarik, Ustaz nih. Bagaimana sampai di mana kan wakaf itu terhenti, Ustaz? Ya. Artinya kalau orang ada yang bilang wakaf atau infak itu kita seperti membuang kita kotoran lah. Udah lupa saja. Ini sejauh mana seorang muwakif bisa ikut campur dalam pengelolaan dengan sebuah paradigma kekhawatiran atau ingin langsung mengontrol tentang penggunaan atau tentang peruntukan ini. Ini sampai di mana Ustaz boleh? Kalau kita bicara tentang itu, Umar bin Khattab itu pernah datang kepada Nabi. Ya, dalam seumur hidupnya baru kali ini mempunyai satu rezeki, mempunyai sebuah kebun di Khaybar yang sangat ia kagumi, di mana kebun tersebut demikian subur, kemudian lebat-lebat buahnya. Maka pada waktu itu beliau datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan kira-kira
barangkali ada saran untuk harta yang demikian mengagumkan itu. Maka Nabi pada waktu itu mengatakan, tahan. Pokoknya. Yang pertama yang dimaksud dengan ditahan pokoknya itu, satu, itu benda atau katakanlah itu kebun. Jangan diperjualbelikan. Yang kedua, tidak dihibahkan. Yang ketiga, tidak diwariskan. Artinya bahwa tidak dimiliki oleh Umar sebagai pemilik pribadi, sehingga tidak diwariskan kepada anak, tidak diperjualbelikan karena memang sudah diwakafkan, sudah ditahan. Artinya bahwa ini benda atau ini katakanlah kebun itu sudah ia serahkan kepada Allah. Jadi Umar tidak ada hak untuk mewariskan, tidak ada hak untuk menjual belikan, tidak ada hak untuk menghibahkan. Artinya bahwa ini sudah diserahkan kepada Allah dan sudah diterima oleh Allah. Tinggal kata Nabi, kelola kebun tersebut oleh orang yang profesional, oleh orang yang mengerti. Beri secukupnya orang yang mengelola tersebut. Nanti hasilnya pakai untuk kepentingan umat. Ketika ada hamba sahaya yang perlu merdekakan. Ketika ada tamu yang datang, jangan sampai tidak disuguhi. Ketika ada persoalan-persoalan umat, ada yang tidak sekolah, ada yang perlu dibantu, fakir miskin dan lain sebagainya, sudah dari situ saja. Ini membuktikan bahwa wakaf itu lebih ditekankan kepada pemanfaatan, bukan kepada proyeksi benda tersebut. Kalau proyeksi bendanya ini adalah sebidang tanah, jangan diutak-atik. Tapi bagaimana pemanfaatan dari tanah yang subur ini bisa menghasilkan sekian banyak potensi yang bisa mengurus banyak masalah, dan bisa mensejahterakan umat, bisa menyelesaikan problematika, dan juga bisa memberdayakan. Apa Ustaz bisa diimplementasikan dalam bentuk hari ini? Kita ada orang yang mewakafkan sejumlah uang, lantas diserahkan sebagai syirkah dengan mudorib. Kita sebagai sohibul mal, sebagai pemilik modal, lantas kita ada akad keuntungan 60-40. Jadi itu sudah kita sepakati. Itu apa implementasi dari tadi itu? Bisa itu Ustaz? Jadi wakaf itu kalau tidak salah pemerintah sudah menunjuk badan yang memang bisa mengelola ini. Entah bagaimana itu nilai syirkahnya dan lain sebagainya. Nah, itu. Cuma yang pasti sudah menunjuk satu badan di mana badan tersebut amanah untuk menerima wakaf-wakaf tunai tersebut dan mengelola. Kemudian dikelola sedemikian rupa, lalu nanti akan dibagikan itu profitnya. Nah, ketika kita hendak membangun hal yang demikian, tentu saja begitu wakaf tunai itu sudah terkumpul, maka tentu dengan cara-cara seperti itu. Nanti cara pengelolaan uang tunai tersebut. Betul. Karena kan uang itu yang pasti tidak diam, melainkan digolangkan sedemikian rupa. Nanti berapa untuk yang mengelola, sebagaimana tadi mudorib Umar bin Khattab. Bagaimana berikan kepada pengelola itu secukupnya, sehingga, tapi tentu min ghairi tamawulin, tidak tamawul, artinya tidak menghabiskan, dan diatur secara profesional lah. Diatur secara profesional dengan melihat bagaimana kerumitan bisnisnya, bagaimana banyaklah prosesnya ke sana.
Kalau begitu udah jelas, artinya kita sekarang ada orang yang mewakafkan sejumlah uang ini wakaf tunai, lantas kita diusahakan, lantas kita atur pembagiannya, itu sudah memenuhi kaidah-kaidah wakaf tunai yang tadi itu saja. Betul. Oke. Nah, ada satu lagi, Sad. Apakah wakaf tunai itu bisa jangka waktu atau umurnya sebenarnya gini? Oke, saya mewakafkan ini uang ini atau warung ini atau usaha ini kelola oleh Anda 10 tahun. Ya. Setelah 10 tahun saya akan tarik lagi. Ambil lagi. Ya. Itu gimana, San? Ya, artinya tergantung kepada siapa yang mau mewakafkan. Ada wakaf muqayyad, ada wakaf yang mutlak begitu. Mutlak itu tidak boleh kita. Satu, kalau yang mutlak waktunya silahkan. Pokoknya saya sudah tidak lagi memiliki. Tidak mau tahu. Sudah tidak lagi memiliki, diserahkan saja kepada pengelola. Oke. Dan yang pasti ini wakaf saya sampai kapanpun, sampai hari kiamat saya tidak akan memiliki lagi, sudah saya lepas semuanya. Oke. Karena memang satu di antara perpindahan hak milik dalam Islam itu, satu di antaranya adalah wakaf. Wakaf, ya. Jadi sudah saya pindah milikan, sekarang sudah jadi milik Allah. Lalu hasilnya itu saya serahkan kepada Allah untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kejayaan Islam. Lalu setelah itu mutlak juga katakanlah peruntukannya. Artinya tidak hanya muqayyad, tidak hanya ditentukan untuk pendidikan, tidak hanya untuk pemberdayaan ekonomi, tidak hanya untuk apa saja, yang penting untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan kaum muslimin dan untuk kejayaannya. Saya kira ini mutlak. Jadi ada yang memang mutlak, ada yang muqayyad, ada mutlak juga tidak ditentukan berapa lama. Ada yang memang saya ingin wakafkan ini uang misalnya selama 20 tahun. Setelah 20 tahun ditarik lagi. Boleh itu saja? Nggak ada masalah. Oke. Gitu. Nah, kalau peruntukan, San, seorang muwakif, nih saya mau mewakafkan uang untuk ngurus para ustadz. Tapi tiba-tiba dalam perkembangan kita ini melihat kepentingan itu secara profesional dan proporsional. Mungkin hanya bukan itu saja. Ada jalan-jalan dakwah, jalan-jalan jihad yang perlu kita biayai. Apakah itu tidak menyimpang dari akad keinginan muwakif untuk peruntukan zakat ini, peruntukan wakaf ini? Makanya ketika memang ada sesuatu yang katakanlah sebagaimana yang diungkapkan oleh wakif itu bahwa ini sudah terpenuhi, ternyata profitnya masih juga besar, maka pada waktu itu bisa dibicarakan dengan wakif ini. Artinya bisa dikonvensikan. Kira-kira ini kalau sudah terpenuhi ini, bagaimana? Bisakah digunakan untuk membiayai sesuatu yang di luar konteks yang dikemukakan oleh muwakif itu. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dikonvensikan, bisa dikemukakan. Jadi bukan tidak kaku lah. Jadi dalam persoalan itu katakanlah makanya bisa seorang itu mewakafkan dengan niat muqayyad yang tertentu, mungkin dikarenakan ingin lebih stressing, ingin lebih terselesaikan pada persoalan sesuatu, sehingga harus dengan wakaf yang khusus untuk menyelesaikan persoalan ini, atau dengan yang mutlak begitu. Baik, Ustadz, saya kira ini sudah cukup merepresentasikan dari penjelasan itu. Kalau saya tidak salah, barangkali sebuah yang disebut wakaf, baik itu wakaf tunai, itu pertama adanya muwakif. Siapa yang mewakafkan? Kedua, adanya nazir yang mengelola. Yang ketiga, adanya harta wakaf yang diwakafkan. Bentuk apa? Mau bentuk tunai berapa?
Yang keempat, peruntukan. Jelas berapa peruntukannya, kemana, untuk apa ini. Yang kelima, akad jelas. Dan yang keenam, jangka waktu itu harus dijelaskan di dalam mukimah. Jadi dengan demikian kita khususnya para pendekar riba, ketika kita mau mewakafkan harta, terutama mewakafkan tunai, kita sudah jelas urutan-urutannya, bagaimana peruntukannya, bagaimana akadnya, siapa mewakifnya, siapa pengelolanya yang amanah, tentu saja peruntukannya apa, berupa nilainya apa, berapa, dan segala macam. Baik Ustadz, saya kira ini cukup, walaupun kita penjelasan ini secara singkat tapi sudah merepresentasikan sebuah arti dari wakaf, terutama wakaf tunai. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ustadz ini kita menjadi lebih jelas bagaimana memaknai wakaf, khususnya wakaf tunai. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan terutama kepada para pendekar riba Islamik Indonesia dan kepada umat, siapa saja yang bermaksud niat ingin mewakafkan sesuatu untuk kejayaan Islam. Saya kira itu cukup Ustadz. Terima kasih para pendekar riba di mana saja berada. Penjelasan tentang wakaf tunai dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan kita bertemu di waktu yang akan datang dengan pembahasan lain. Terima kasih. Kami Al-Ustadz Uus M. Ruhyat, seorang guru kita yang sudah rutin memberikan pencerahan kepada kita, dan saya Sulwan Kesasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.